Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pelajaran kitab At-Tuhfatus Saniyah Syarah Matan Al-Ajurumiyah karya Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu ta'ala. Kita masih di pembahasan mengenal tanda-tanda i'rab, dan di hari ini kita masuk di tanda i'rab ya menggantikan kasroh. Karena kasroh sudah kita selesaikan di pertemuan yang lalu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala niyabatul ya'i anil kasroti. Ya menggantikan kasroh. Ya menggantikan kasroh. Qala, beliau berkata, wa ammal ya'u, dan adapun ya, fatakunu alamatan lil khafdi, maka dia menjadi tanda untuk khafad, untuk jer, fi salasati mawadi'a, pada 3 tempat. Jadi tidak ada tempat keempat. Kalau kata di kasro, di jer, tandanya ya, maka hanya 3 ini saja. Maka hanya 3 ini saja. Apa itu? Kata beliau yang pertama, fil asma'il khamsah. Langsung yang pertama ini. Pada asma'ul khamsah. Ya, pada asma'ul khamsah. Abuka, akhuka, hammuka, fukdu, malin. Kalau dijer, maka ya. Abi, aku, hami, fi, di. Iya. Wafit tatniyah, dan pada isim musanna. Isim musanna tahu kan? Yang tambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Ternyata kalau jer pakai ya tandanya. Wal jam'i, dan jama'. Jama' di sini maksudnya apa? Jama' mudzakkar salim tentunya. Karena sudah lewat sebelumnya jama' muannas salim dan jama' taksir. Tanda jernya itu kasro. Tidak mungkin dia punya 2 tanda. Iya. Ini 3 tempat. Wakul saya katakan lil ya'i salah satu mawadi'a. Untuk ya 3 tempat. Takunu fi kulli wahidin minha, dia menjadi pada setiap salah satu darinya dalatan ala khafdil ismi, menunjukkan atas jernya isim. Menunjukkan atas jernya isim. Al-maudi'ul awwalu, tempat yang pertama, al-asma'ul khamsatu, isim-isim yang 5. Isim yang 5. Wa qad araftaha, kamu telah tahu itu. Kamu telah mengetahuinya, isim yang 5 itu. Wa arafta syuruta i'rabiha, dan kamu telah tahu syarat-syarat i'rabnya. Mimma sabaqa, dari apa yang telah lewat. Iya kan? Sudah lewat semuanya. Wa dzalika, demikian itu contoh, yaitu ketika majrur. Salim ala abika. Lihat abika. Ya. Sobaha kulli yaumin. Wanah, contoh lain lagi. La tarfa' sautaka ala sauti akhika. Perhatikan itu akhika. Idofah. Ya, majrur di situ. Wanah, dan contoh lain. La takun muhibban lidil mali. Lidil mali. Illa ayyakuna mu'addaban. Maka fakullun min, maka setiap dari abika wa akhika wa dil mal. Mahfud, itu dijer. Itu semua dijer. Iya. Lidukuli harfil khafdi alaih. Karena masuk huruf jar padanya. Karena masuk huruf jar padanya. Wa alamatu khafdihi al-ya'u. Dan tanda jarnya adalah siapa? Iya. Wal kafu fil awwalaini domirul mukhatab. Sementara kaf pada 2 contoh yang pertama itu domir yang menunjukkan mukhatab, orang yang diajak bicara.
Wahya mudhafun ilaih. Dan domir itu sebagai mudhafun ilaih. Mabniun al-fathi, berada dalam keduduk mabni di atas fathah, fi mahalli khafdin, berada dalam kedudukan jar. Wa kalimatul mal fil mithali tsalits, sementara kata harta al-mali pada contoh yang ketiga, mudhafun ilaih aidha, itu mudhafun ilaih juga, majrurun bil kasrati dhahirati, majrur dengan kasrah yang nampak, majrur dengan kasrah yang nampak. Al-mawdi'us tsani, tempat kedua. Tempat kedua al-musanna. Tempat kedua adalah isim musanna. Ini mudah sekali, tinggal antum ingat saja. Pokoknya asmaul khamsah kalau dia dijar pakai ya. Sekarang tempat kedua isim musanna. Wa dzalika dibikin itu contoh, undur ilal jundiyaini. Lihat. Jundiyaini isim musanna. Wa contoh lain lagi, salim ala sodiqoini. Lihat, fakullun min, maka setiap dari al-jundiyaini wasodiqoini makhfud, dijer. Kenapa bisa dijer? Lidukuli harfil khafdi alaih, karena masuk huruf jar padanya. Wa alamatu khafdihi, dan tanda jarnya al-ya'u, ya, al-maftuhu ma qablaha al-maksuru ma ba'daha, ya yang di fathah sebelumnya dan di kasroh setelahnya. Kan kaidah isim mutanna kan, sebelum ya di fathah, setelah ya kasroh, supaya nanti dibedakan dengan jamak mudzakkar salim. Selesai. Kata beliau, wa kullun min, dan setiap dari al-jundiyaini was-sadiqaini musanna. Isim mutanna itu li'annahu dalun ala tsnaini, karena dia menunjukkan atas dua. Al-mawdi'us tsalits, tempat ketiga, jam'ul mudzakkari salimu, adalah jamak mudzakkar salim. Nah, contoh jamak mudzakkar salim, raditu anil bakrina. Lihat itu. Anil bakrina. Wanah contoh lain, nadartu ilal musliminal khashi'ina. Fakullun min, maka setiap dari al bakrina wal muslimina makhfudun, dijar. Lidukuli harfil khafdi alaih, karena masuk huruf jar padanya. Wa alamatu khafdihi, dan tanda jarnya al-ya'ul maksuru ma qablaha al-maftuhu ma ba'daha. Bedanya, ya yang di kasroh apa yang sebelumnya, dan di kasroh di fathah apa yang setelahnya. Lawan dari isim musanna. Muslimaini, muslimina. Beda kan? Maini, mina. Jadi fathah kasroh. Fathah kasroh. Wa kullun minhuma jam'u mudzakkarin salimun. Setiap dari keduanya adalah merupakan jamak mudzakkar salim. Adalah jamak mudzakkar salim. Ini Masya Allah. Selesai. 3 tempat. Kita lihat lagi berikutnya lagi. Niyabatul fathati anil kasroh. Ini paling terakhir untuk jar. Fathah menggantikan kasroh. Tentunya tidak samar ini ya. Pada satu tempat saja. Itu pada ismul ladzi la yansharif. Cuman di sini yang bikin panjang adalah penjelasan sebab-sebab ismul ladzi, isim itu tidak bertanwin. Ana sudah sampaikan sebelumnya di ujung, di akhir catatan kaki matan jurumiyah. Di sini kita akan ulangi. Isim-isim, jenis isim-isim yang tidak bertanwin. Kata beliau, niyabatul kasroh, niyabatul fathati anil kasroh. Fathah menggantikan kasroh. Qala beliau berkata, wa ammal fathatu, dan adapun fathah, fatakunu alamatan lil khafdi, maka dia menjadi tanda untuk jar, fil ismil ladzi la yansharif, pada isim yang tidak bertanwin. Wa aqul, saya katakan, lil fathati maudi'un wahidun. Untuk fathah itu cuman punya satu tempat. Untuk fathah itu cuman punya satu tempat. Takunu fihi alamatan, dia menjadi padanya tanda, ala khafdil ismi, atas khofatnya jarnya isim. Wa huwal ismul ladzi la yansharif, yaitu isim yang tidak bertanwin. Wa ma'na kaunihi la yansharifu, makna keberadaannya dia tidak bertanwin,
annahu la yaqbalu sorfa. Dia tidak menerima sorof. Wahu tanwin. Tidak menerima tanwin. Wal ismul ladzi la yansorif. Sekarang belum jelaskan itu ismul ladzi la yansorif. Padahal bukan di sini urusannya. Di sini adalah sebenarnya makanya di kitab lain tidak sebutkan seperti penulis Tufah. Di kitab lain tidak sebutkan ini. Karena memang di sini adalah yang menjadi urusan kita adalah isim kalau tidak bertanwin fathah. Tandanya kalau jer. Bukan menyebutkan ismul ladzi la yansorif. Di buku-buku lain tidak menyebutkan di sini. Nanti dibuat bab khusus. Bahwa ada isim-isim yang tidak bertanwin. Tapi di sini belum sebutkan. Tidak apa-apa juga. Karena kita sudah pernah lewati sekali. Di catatan kaki. Matan Jurumiyah. Kata beliau. Wal ismul ladzi la yansorif. Dan isim yang tidak bertanwin. Walladzi asbahal fi'il. Dia adalah yang menyerupai fi'il. Fi wujudi illataini far'iyatain. Dalam adanya dua sebab cabang. Ihdaha salah satunya tarji'u ilal lafzi. Jadi ismul ladzi la yansorif itu tidak bertanwin karena ada dua sebab. Salah satunya kembali ke lafaz karena lafaznya seperti fi'il misalnya. Paham kan? Iya, kembali ke lafaz. Wal ukhra tarji'u ilal ma'na. Sementara yang lain kembali ke makna. Kenapa dia tidak ditanwin? Maknanya. Jadi tidak keluar dari ini ya. Dari terkumpulnya dua sebab. Sebab yang kembali ke lafaz atau sebab yang kembali ke makna. Atau bisa jadi juga wujida fihi didapati padanya illatun wahidatun satu sebab takumu maqamal illatain menduduki kedudukan dua sebab. Jadi dia satu sebab tapi menduduki kedudukan dua sebab. Bisa juga seperti itu. Bisa juga seperti itu. Dan penulis sekarang akan menyebutkan wal ilalul lati tujadu fil ismi dan sebab yang didapati pada isim. Sebab yang didapati pada isim wa tadullu alal far'iyah dan menunjukkan atas cabang wahya raji'atun ilal ma'na dan dia adalah kembali ke makna itnatan la ghair hanya ada dua tidak lain. Jadi kalau kembali ke makna itu hanya ada dua. Tidak ada yang ketiga. Tidak ada yang lain. Al-ula al-alamiyah yang pertama karena dia nama. Karena dia nama. Watani dan yang kedua al-wasfiyah karena dia sifat. Jadi nanti ini dua ini. Dia kenapa tidak ditanwin? Nanti karena dia nama yang lafadznya begini. Atau karena dia sifat yang lafadznya begini. Karena nanti kan akan berpasangan ini. Akan berpasangan nanti. Sebab yang kembali ke makna dan sebab kembali ke lafadz. Jadi sebab yang kembali ke lafadz ada dua. Pertama al-alamiyah. Wakanya dan kedua adalah al-wasfiyah. Sifat. Walabudda min wujudi wahidatin min hatainil illatain. Dan harus, labudda harus min dari wujud adanya wahidah salah satu min hatainil illatain. Dari dua sebab ini. Harus ada dari dua sebab ini. Fil ismi pada isim al-mamnu' minas sorfi. Pada isim yang tidak ditanwin. Bisa babi wujudi illataini fihi dengan sebab adanya dua sebab padanya. Dengan sebab adanya dua sebab padanya. Kemudian beliau katakan wal ilalul lati dan sebab yang tujadu fil ismi didapati pada isim wa tadullu alal far'iyah dan menunjukkan atas cabang wa takunu raji'a ilal lafadz dan dia kembali kepada lafadz sittu ilal. Ada 6 ilal. Berarti 6 tambah 2 jadi berapa? 8. Ditambah nanti yang menduduki 1 ilah. Berarti semuanya nanti jadi 9. 2 tadi harus berpasangan dengan 6 ini. Kalau antum mau tidak ditanwin.
Makanya di buku akhir, buku catatan kaki, saya pasangkan 2. Untuk bisa buka kembali nanti. Kan di situ lebih sederhana, karena langsung saya terjemahkan pakai bahasa Indonesia. Di akhirnya. Di akhirnya. Wahya ta'nits bighairi alif, 1 ta'nits tanpa alif, nanti akan dijelaskan. Wal ujmah, nama orang ajam. Wat tarkib, susunan yang sudah jadi 1. Wa ziyadatil alif wan nun, tambahan alif dan nun, nanti akan dibahas ulang ini lafadznya. Dicontoh baru akan jelas. Wa waznul fi'il, wazan fi'il. Wal adal, adanya pemalingan. Wala budda min wujudi wahidatin min hadil ilal. Dan harus ada salah satu dari sebab-sebab ini ma'al alamiyah fihi, bersama alamiah padanya. Berarti nanti itu ada alamiah ma'at ta'nits bighairi alif. Ada alamiah ma'al ujmah. Ada alamiah ma'at tarkib. Ada alamiah ma'az ziyadatil alif wan nun. Ada alamiah ma'a wazan fi'il. Ada alamiah ma'al adl. Yang pokoknya di ujung buku catatan kaki. Saya sudah pasangkan langsung. Ada. Wa amma ma'al wasfiyah, adapun bersama sifat, fala yujadu minha illa wahid min salat. Maka tidak didapati padanya kecuali 1 dari 3. Wahya ziyadatul alif wan nun, yaitu sifat bersama tambahan alif dan nun. Awazan fi'il, yaitu sifat bersama wazan fi'il. Wil adl, sifat bersama adanya apa? Pemalingan. Dicontohkan lebih jelas. Lihat pasangannya ya. Lihat. Sebenarnya ini sekali lagi yang kita butuhkan bukan sebenarnya lafadznya. Di sini kita baru mau mengetahui, oh, isim kalau tidak bertanwin fathah. Kalau di jar. Tapi di sini penulis alhamdulillah dia kasih semua antum lafadz. Ini yang paling pokok di sini. Famithalul alamiyah ma'at ta'nits bighairi alif. Contoh alamiah bersama ta'nits tanpa alif. Fatimah, Zainab, Hamzah. Ini akhirnya bukan alif. Ini maksudnya ta'nits, dia mu'annas tapi akhirnya bukan alif. Ini mu'annas perempuan tapi akhirnya bukan apa? Alif. Ada Fatimah, ada Zainab, ada Hamzah. Fatimah sama Zainab karena nama perempuan. Kemudian Hamzah nama laki-laki tapi punya tak marbuto. Mirip dengan nama perempuan sehingga tidak ditanwin juga. Tidak ditanwin juga. Kemudian misalul alamiyah ma'al ujmah, contoh nama orang ajam, bukan nama Arab, Idris, Ya'qub, Ibrahim. Ya kan? Kalau ini jelas. Misalul alamiyah ma'at tarkib, contoh alamiah nama yang disusun dari 2 kata. Ma'di karib, asalnya ma'di dan karib. Ba'labak, asalnya ba'lun, bak. Qadikhon, asalnya qadi, khon. Asalnya itu. Qadi, khon. Menjadi apa? Qadi, khon. Jadi 1 kata. Tidak boleh tanwin. Buzur jamih. Buzur jamihir. Ini juga ya dari kata buzur jamihir. Ya. Kemudian waroma hurmuz. Roma dari Roma hurmuz. 2 kata menjadi 1. Tidak boleh juga ditanwin. Kalau ada 2 kata menjadi 1. Mithalul alamiyah ma'az ziyadatil alif wan nun. Contoh nama yang ada alif dan nun di akhirnya. Marwan, Utsman, Ghatafan, Affan, Sahban, Sufyan, Imran, Qahtan, Adnan. Semua ini tidak boleh antum tanwin. Karena nama alif dan nun di akhirnya. Mithalul alamiyah ma'awazan fi'il. Contoh nama yang ada sewazan dengan fi'il. Ahmad, Yashkur, Yazid, Taglib, Tadmur. Semua ini tidak boleh antum tanwin. Karena sama dengan wazan fi'il. Fi'il kan tidak ditanwin. Mithalul alamiyah ma'al adal. Contoh nama yang ada pemalingannya. Yang diubah bentuknya. Umar, asalnya Amir. Zufar, asalnya Zafir. Kusam, asalnya Qasim. Hubal, asalnya Habil. Zuhal, asalnya Zahil. Jumah, asalnya Jamih. Quzah, asalnya Qazih. Mudor, asalnya Madir. Diubah bentuknya menjadi wazan fu'al. Maka tidak boleh tanwin.
Misalul wasfiyah, contoh sifat. Ma'ziyadatil alif wan nun. Bersamaan dengan tambahan alif dan nun. Royan. Ada sifat tambahan alif dan nun. Juga tidak bisa tanwin. Berarti kesimpulannya nama dan sifat yang ada alif dan nunnya tidak boleh di tanwin. Sya'ban. Yaqdon. Ya, semua. Tidak boleh tanwin. Misalul wasfiyati ma'awazan fi'il. Contoh sifat bersama wazan fi'il, akram, afdal, ajmal, tidak boleh juga tanwin. Mithalul wasfiyah ma'al adl, contoh wasfiyah yang bergandengan dengan adl, contoh wasfiyah yang bergandengan dengan adl, yang pemalingan, contohnya masna dari kata itnain, sulas dari kata salasatun, ruba dari arba'atun, ukhor dari akhirun. Tangan dipalingkan bentuknya. Ya, sehingga tidak boleh di tanwin, diubah bentuknya. Ini selesai. Yang punya dua pasangan. Secara kesimpulan berarti kalau kita jumlah pertama 6, yang kedua 3. Berarti 9 yang pertama itu semuanya tidak boleh tanwin. Semuanya tidak boleh di tanwin. Setelahnya amal illatan, adapun dua sebab. Allatan yang keduanya takumu kullu wahidin, setiap salah satu darinya menduduki minhuma dari keduanya maqamal illata ini, kedudukan dua illah, fahuma, maka keduanya adalah nanti murojaah di catatan kaki ya di ujung akhir karena saya sebutkan semua ini. Keduanya adalah sigom muntahal jumu, bentuk akhir dari jama, yaitu bentuk akhir maksudnya dua bentuk. Ada mafa'il atau apa? Mafa'in yang saya kasih di akhir pelajarannya dulu. Wa alif tanil maksurah awil mamdudah. Alif yang menunjukkan perempuan, apakah alifnya maksurah, alif bengkok, atau mamdudah, atau alifnya mamdudah. Alif mamdudah itu yang akhirnya adalah hamzah. Ada alif, kemudian setelahnya ada apa? Hamzah. Ada hamzah. Lihat dulu. Wa amma sigatu muntahal jumu. Adapun bentuk akhir dari jama, fadobituha, maka ketentuannya yakunal ismu jam'a taksir. Isim itu adalah di atas jam'a taksir. Berarti sigo muntahal jumu ini sebenarnya jam'a taksir. Paham kan? Isim itu adalah merupakan jam'a taksir. Wa qad ada alif taksiri, dan terletak setelah alif taksirnya harfan. Ada dua huruf. Contoh, masajid. Ini kan jam'a taksir dari masjid. Tapi di tengahnya ada alif. Itu bentuk dari muntahal jumu. Sebelum alif ada dua huruf, setelah alif ada dua huruf. Oh, itu namanya sigo muntahal jumu. Kalau antum dapat begitu, tidak boleh antum tanwin. Ini bentuk khusus. Kan gini, kalau antum buat jamak taksir kan tanwin. Rojulun menjadi rijalun. Tapi kalau polanya seperti ini, ada dua huruf sebelum alif, ada dua huruf setelah alif, tidak boleh antum tanwin. Seperti masajid, dananir, afadil, amajid, amafil, hawaid, tawamif. Paham ini kan? Jadi dua huruf setelah alif, dua huruf sebelum alif. Atau bentuk kedua, kalau antum kuasai dua bentuk ini sudah. Antum dapat langsung tidak boleh tanwin. Atau salah satu harufin, atau setelah alif ada tiga huruf. Setelah alif, sebelumnya tetap dua ya. Sebelumnya tetap dua. Setelah alif ada tiga huruf. Wasatuha sakinun, tapi tengahnya sukun. Paham ini? Tengahnya apa? Sukun. Lihat contohnya. Mafatih. Pertanyaannya, berapa huruf sebelum alif? Dua. Setelah alif, tengahnya sukun. Tengahnya sukun. Sukun. Tidak boleh untuk tanwin. Mafatihu, asofiru, onadilu. Tidak boleh antum tanwin kalau begitu bentuknya. Wa amma alifut tanitil maksurah. Adapun alif tanit maksurah. Adapun alif tanit maksurah. Ya. Alif bengkok. Tanah contoh hubla, kuswa, dunia, dakwah. Semua ini kata menunjukkan perempuan, akhirnya siapa? Alif. Akhirnya alif. Ini tidak boleh tanwin. Cuman kalau ini tidak masalah. Karena yang namanya akhirnya alif, kan tidak nampak fathah kasroh domanya. Iya kan? Nanti
akan nampak kalau antum ditanya, ini majrur atau mansub atau marfu. Ketika antum bilang marfu, berarti dhamma muqaddarah. Ketika antum bilang mansub, fathah muqaddarah. Majrur, kasroh muqaddarah nanti atau fathah muqaddarah. Tergantung ismul ladzi lam yansharif atau tidak. Di situ saja kalau ditanya tandanya yang sembunyi. Wa amma alif tanid mamdudah, adapun alif tanid yang mamdudah, ya, alif tanid mamdudah yang ada hamzah di akhirnya, fanah contoh hamro'a, da'ja'a, hasna'a, baydo'a, kahla'a, nafiqa, asdiqa, ulama. Pokoknya semua yang ada alif tanid mamdudahnya, ada hamzah di akhir. Itu juga kata-kata yang seperti itu antum tidak boleh tanwin. Jika antum dapat kata Zakariya'u, tidak boleh antum tanwin. Paham kan? Tidak boleh antum tanwin. Akhirnya hamzah. Maka kata beliau, fakullu ma dzakarna. Jadi banyak sekali contoh tadi di atas. Iya, tidak ada yang belum kasih contoh banyak seperti itu kecuali ini. Ismul ladzi lam yansharif. Kenapa belum kasih banyak? Alasannya kan ismul ladzi lam yansharif ini terbatas. Terbatas. Sehingga disebutkan saja dulu bentuk-bentuknya sebagai pengenalan. Maka beliau bilang fakullu ma dzakarna. Setiap yang kami sebutkan min hadhil asma dari isim-isim ini. Wa kadza ma asbaha. Demikian pula apa yang serupa dengannya. La yajuzu tanwinuhu, tidak boleh dia ditanwin. Wa yukhfatu bil fathati, dan dijar dengan fathah. Niabatan al kasrati, sebagai pengganti dari kasrah. Nah contoh, sallallahu ala Ibrahim. Lihat itu. Khalilihi Ibrahim. Kenapa antum baca ma? Ismul ladzi lam yansharif. Wa nah contoh lain lagi, radhiyallahu an Umar amiril mu'minina. Kenapa antum bilang Umar? Ismul ladzi lam yansharif. Fakullun min, maka setiap dari Ibrahim wa Umar makfudun dijar lidukhuli harfil khafdi alai, karena masuk huruf jar padanya. Wa alamatu khafdihima, dan tanda jar keduanya al fathatu, fathah. Ini intinya pembaca pelajaran kita. Tanda jarnya adalah fathah. Niabatan al kasrati, sebagai pengganti dari kasrah. Li'anna kulla wahidin minhuma ismun la yansharif. Karena setiap salah satu dari keduanya adalah isim yang tidak bertanwin. Wal mani lahu min sorfi, dan penghalang dari tanwin Ibrahim al alamiyah ma'al ujma, nama orang ajam. Nama orang ajam. Wal mani min sorfi, dan penghalang dari tanwin Umar al alamiyah ma'al adal, nama yang telah dipalingkan bentuknya. Penutup kata beliau, wakis ala dalikal baki, kiaskan atas ini sisanya. Kiaskan sisanya. Setelah itu tinggal beliau bahas syaratnya. Anda sudah kasih tahu dulu? Kan ismul ladzi lam yansharif itu tidak selamanya dijar dengan fathah, kecuali terpenuhi berapa syarat? Antum masih ingat? Terpenuhi 2 syarat. Tidak boleh diidhofakan dan tidak boleh al. Ini yang beliau kasih tahu. Wa yustaratu li khafdil ismi, dan dipersyaratkan li khafdil ismi, untuk menjar isim alladzi la yansharif, untuk menjar isim yang tidak bertanwin, bil fathati, dengan fathah, ayyakuna khalian min al, itu garis bawahi, harus kosong dari al. Jadi syaratnya dijar dengan fathah, harus kosong dari al. Wa alla yudhaf ila ismin ba'dahu, dan tidak boleh disandarkan kepada isim setelahnya. Jadi harus dia tidak boleh beral atau tidak boleh diidhofakan kepada isim yang setelahnya. Kapan 2 syarat ini tidak terpenuhi atau salah satunya, batal. Kembali dijar dengan kasroh. Kembali dijar dengan apa? Kasroh. Kan asal isim itu apa? Di kasroh. Di kasroh. Lihat. Fa'iniktarona bi'al. Fa'inikturina bi'al. Jika dia digandengkan dengan al. Udifa, atau dia diidhofakan. Khufidho bil kasroh. Dijar dengan kasroh. Kembali. Nahu qawlihi ta'ala. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala. Wa antum akifuna fil masajidi. Kenapa itu? Kenapa kasroh? Beral. Batal. Karena syaratnya harus tidak beral.
Wanah contoh lain lagi. Marortu bihasna'i Quraisyin. Kenapa ini dibaca hasna'i? Kenapa dibaca hasna'i? Karena disandarkan pada Quraisy. Disandarkan pada apa? Quraisy. Kesimpulan dari yang panjang tadi itu. Ismul ladzi la yansharif itu dijer dengan tanda apa? Fathah dengan syarat tidak beral dan tidak diidofakan. Kapan beral atau diidofakan, maka kembali dijer dengan apa? Kasro. Selesai. Itu saja tadi. Itu saja. Yang panjang adalah karena penulis selipkan pembahasan ismul ladzi la yansharif. Jenis-jenis ismul ladzi la yansharif. Ini yang belum bahas. Sisa satu ini yaitu ya alamat jazm. Insyaallah kita masuk di pertemuan akan datang. Ada pertanyaan? Silakan. Bagaimana cara membedakan isim musanna sama jamak mudzakkar salim kalau tidak berharokat nun dan sebelumnya di konteks. Nanti ketika kita berbicara atau kita dengar orang berbicara atau kita baca suatu teks, kita akan tahu kalau dia lagi membicarakan banyak orang berarti jamak mudzakkar salim nanti. Tapi kalau dia membicarakan dua orang, misalnya sebelumnya ada kata huma, oh pasti dua ini, rojulaini, rojulani. Paham kan? Jadi nanti di konteksnya. Ada lagi? Silakan. Iya, tapi batal karena ada al. Tetap namanya karena ismul ladzi yansharif kan sudah ada ciri-cirinya. Cuman batal dijar dengan pergi. Panto. Masih sabar Ki Panto? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta